Assalamualaikum. Ya anak-anak, bagaimana keadaan hari ini kalian? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, bersyukur kalian sehat. Sehingga pada hari ini kalian bisa belajar. Ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, ya silakan KM berdoa dipimpin. Mari kawan-kawan sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa millati nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran, kelas sudah dibersihkan? Ya. Nah, sudah bersih ya, karena kebersihan itu daripada iman. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Ade Wahyudi, hadir. Agung Jailani, Aldo Bareto, Alif Yusron, Ardiansa, Aulia Ramadhani Putri, ya. Bayu Hermawan, Dahabi Bintang Anugrah, Deni, Dewi Kirana Fitria, Eva Tahria, Taifa, hadir. Fauji, Gaisa Indiani, Haris Saifullah, Ilham Fadani, Kalifudin, Koruningsa, Melani Octavia, Mili Asi, Teorinis Musdalifah, Nadia, Nina Ramadhani. Nina Ramadhani ada? Ya ada. Nur Santika, Nurul Fajria, Restu Ayuning Asi, Rizky Mulana, Rijal Agung Saputra, Sofa Isfas Yangga, hadir. Seget Arianto, Siva Noviana, Tri Sifani Lestari, Uswatun Hasana, Widyanti Sabila, ya. Hari hadir, ya. Alhamdulillah hari ini kelas 7E hadir semua, sehat semua, ya.
kalian bersyukur diberi kesehatan. Ya, sekarang ya lanjut ke materi. Sebelum membahas materi yang berikutnya, nah, masih ingatkah kalian materi pada sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya tentang apa? Ya, tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ada yang ingat apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Ya. Apa? Ya, bagus. Jadi cerita fantasi itu cerita yang isinya tentang yang ceritanya hanya jalan. Jadi tempat maupun waktu ataupun tokoh itu tidak benar-benar ada atau nyata. Ya. Tapi isi ceritanya bisa dibuat dalam tingkah laku kita dalam sehari-hari. Kemudian cerita fantasi itu termasuk jenis cerita apa? Cerita fiksi. Ya, nah itu pembahasan materi yang sebelumnya ya, yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang pertemuan sekarang membahas tentang teks prosedur. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian atau daerah ya, atau cara membuat makanan khas daerah. Nah, itu yang nanti akan kalian pelajari ya. Kemudian ya, langkah tepat dengan teks prosedur yang pertama adalah tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Yang kedua, informasi penting dalam teks prosedur. Yang ketiga, simpulan isi teks prosedur. Yang keempat, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kelima, penyusunan teks prosedur ya. Nah, itu langkah tepat dengan teks prosedur ya. Kemudian mengenai ini pengertian, tujuan, fungsi sosial dan jenis teks prosedur. Yang pertama, definisi dan tujuan teks prosedur. Yang kedua, fungsi sosial teks prosedur. Yang ketiga, jenis teks prosedur. Kemudian definisi dan tujuan teks prosedur. Jadi mengenai uraian penjabaran materinya, karena sekarang kan membahasnya tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya, jadi yang dimaksud dengan teks prosedur itu adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ya. Nah, kemudian teks prosedur itu ada tujuannya. Untuk apa kita membuat sesuatu? Ya, pastikan ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, pasti tidak akan
tercapai. Ya. Kalau ada tujuannya kan pasti tercapai. Nah, tujuannya apa teks prosedur itu? Ya, jadi tujuan teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Kemudian fungsi sosial teks prosedur. Nah, teks prosedur itu juga selain mempunyai tujuan, juga mempunyai fungsi. Nah, fungsinya untuk apa teks prosedur? Nah, fungsinya adalah yaitu fungsi sosial teks prosedur itu adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Nah, tentunya melakukan sesuatu tersebut itu harus ada harus ada dukungan atau tanggung jawab. Nah, dukungan atau tanggung jawab itu dari siapa? Ya, guru atau orang tua, yaitu memiliki tanggung jawab untuk membuatmu itu paham. Ya, misalnya cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari saman, atau membuat minuman rempah-rempah. Ya, nah itu. Kemudian teks prosedur itu terdapat jenis-jenis. Ya. Jadi macam-macam jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Nah, teks prosedur membuat sesuatu itu apa? Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat layang-layang? Pastinya kan ada prosedurnya, ada caranya, ada langkah-langkahnya. Nah, caranya misalnya membuat layang-layang. Bagaimana cara membuat layang-layang supaya menghasilkan layang-layang itu menarik, indah? Ya. Kemudian atau misalnya membuat soto atau soto Makassar. Ya, membuat makanan khas dari kota Makassar, yaitu soto atau coto. Atau yang lain, membuat jenis minuman. Contohnya membuat minuman wedang ronde. Sama, kalau kita mau membuat minuman itu kalau tidak tahu caranya, pasti kan tidak tahu bagaimana caranya. Ya, kalau kita sudah tahu caranya, petunjuknya, langkah-langkahnya, pasti akan menjadi tahu. Ya, nah itu jenis yang pertama, yaitu membuat sesuatu. Kemudian jenis yang kedua, yaitu teks prosedur membuat sesuatu prosedur memainkan alat atau sesuatu. Kalau yang jenis pertama, jenisnya apa? Makanan, membuat makanan atau minuman. Yang kedua ini membuat apa? Memainkan alat. Contohnya memainkan alat seruling, ya, bermain gangsingan. Nah, pastikan kalian sering atau pernah bermain gangsingan. Nah, kalau belum tahu caranya pasti kan tidak bisa, tidak berhasil, ya. Atau bermain gamelan. Nah, ini apa? Ini memainkan alat, ya, alat musik. Kalau main seruling, kalau tidak tahu caranya kan pasti tidak bunyi, ya. Atau langkah-langkahnya pasti tidak akan mengeluarkan suara yang indah, ya. Nah, kemudian jenis yang ketiga, yaitu teks prosedur melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Pekerjaan yang dilakukan itu apa contohnya? Contohnya menari pocong-pocong. Jadi melakukan gerakan menari pocong-pocong.
Nah, pasti kalian kan ingat pada waktu P5 kelas 8, yaitu agendanya bermain tari Nusantara. Nah, pasti kan ada gerak-gerakannya. Ya. Misalnya gerakan tari poco-poco itu gerakannya bagaimana, langkah-langkahnya. Ya. Kemudian contoh lain, cara menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Kalian sudah pernah belum menarik uang dari ATM? Nah, belum pernah kan? Nah, pasti kalau belum tahu caranya kan tidak tahu, tidak akan keluar uang itu. Ya. Makanya harus tahu dulu cara-cara bagaimana menarik uang di ATM. Yang uangnya itu ada di dalam mesin, itu bisa keluar bagaimana? Ya harus tahu langkah yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, kalau sudah tahu pasti uangnya itu akan keluar. Ya. Nah, itu jenis-jenis tek prosedur. Kemudian informasi penting dalam tek prosedur. Nah, informasi yang kalian perhatikan yang pertama yaitu membaca keseluruhan tek prosedur. Jadi dari awal sampai akhir kalian dibaca. Ya. Jadi membacanya jangan awalnya saja, atau bagian tengah saja, atau bagian akhirnya saja. Nah, itu nanti pasti tidak akan tercapai. Ya, jadi dari awal sampai akhir dibaca. Ya, apalagi kalau kalian tadi membuat makanan soto. Ya, kalau bahan cara membuatnya tidak dibaca dari awal sampai akhir, nanti tidak akan jadi bentuk makanan soto. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua, memahami isi tek prosedur. Ya, jadi dipahami dulu tek prosedurnya itu tentang membuat apa. Ya, apakah membuat jus minuman, atau membuat makanan, atau membuat layang-layang. Nah, itu harus dipahami dulu isinya. Ya, mau membuat apa. Ya. Kemudian menemukan ide pokok setiap paragraf dalam tek prosedur. Jadi dalam setiap paragraf dicari mana yang termasuk paragraf dalam tek prosedur. Ya. Ya, terus kemudian simpulan isi tek prosedur. Yang pertama, isi tek prosedur. Kemudian isi intisari teks. Baru simpulan. Dari akhir dari membuat tek prosedur itu disimpulkan. Ya, disimpulkan. Terus, nah sekarang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama struktur. Nah, strukturnya itu nanti ada tahapan-tahapannya, ya dijelaskan nanti. Kemudian terdapat kebahasaan. Jadi bahasa itu menggunakan kalimatnya, menggunakan tanda bacanya, harus diperhatikan. Nah, sekarang contoh struktur tek prosedur atau tahapan-tahapan tek prosedur. Nah, contohnya mau membuat makanan khas daerah. Ya. Jadi struktur tek prosedur itu yang pertama apa? Tujuan. Ya, jadi tujuan membuat tek prosedur itu untuk apa tujuannya? Ya, atau mau membuat apa? Ya. Ini contohnya mau membuat kue apem. Ya. Tujuannya ya, jelas? Jadi tahap pertama tujuan itu kalian itu mau membuat apa? Mau membuat makanan, minuman, ya. Nah, di sini contohnya mau membuat kue apem. Kemudian tahapan yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan material. Ya. Jadi dalam membuat kue apem itu bahannya apa-apa disiapkan serta
ukuran atau takarannya. Kemudian struktur yang ketiga, langkah-langkah. Cara membuat kue apem langkah yang pertama apa? Nanti ini ada contohnya ya. Kemudian yang struktur yang keempat yaitu penutup ya. Atau kesimpulan ya yang bersifat opsional. Nah, tujuan tadi sudah jelas ya. Contohnya apa tujuannya? Ya, membuat kue apem. Jadi, apem itu adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak muda zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, ya berikut disajikan resep cara membuatnya agar anak-anak dapat mencoba mempraktekannya di rumah. Nah, ini contoh bagian apa? Contoh bagian apa? Tujuan. Kemudian struktur yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan. Mana? Nah, alat dan bahan. Nah, alat untuk membuat apem itu apa? Yang pertama kan harus disiapkan cetak apem. Ya. Jadi cetak khusus membuat apem ada yang bentuknya bulat-bulat. Ya. Ada yang caranya dikukus atau dipanggang. Ya. Kemudian bahan yang kedua yaitu 275 gram tepung beras, 100 gram tape singkong, setengah sendok makan ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, 150 ml air kelapa, 250 ml santan kental, seperempat setengah sendok teh garam. Nah, itu bahan-bahan yang harus disiapkan. Nah, disiapkannya sesuai apa? Sesuai petunjuk. Ya. Sesuai petunjuk atau arahan. Ya. Nah, kalau tidak sesuai petunjuk, misalnya tepung terigu harusnya 275 gram, dikurangi 1 sendok. Nah, itu nanti pasti tidak akan jadi karena tidak sesuai dengan aturan. Ya. Jadi kalau membuat sesuatu harus sesuai dengan aturan supaya hasilnya bagus, baik dan dinikmati. Ya. Ya. Kemudian pastikan ada caranya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, caranya misalnya yang pertama, haluskan tape singkong campur dengan gula dan ragi instan. Yang kedua, remas-remas sampai gula tercampur rata dan larut. Nih, sampai yang ke-9. Ya, kalian baca. Ya, ini jadi satu. Ya, baru nanti dibuat, dicetak. Ya, nih, ini sudah dilengkap, sudah ada. Baru cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lumpur, yaitu bulat pipi dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan Anda. Tipsnya agar apem mengembang sempurna yaitu jangan masukkan garam pada adonan karena akan mematikan ragi dan dapat membuat tekstur apem bantet. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasak. Selamat membuat kue apem di rumah. Jadi ini strukturnya sudah jelas. Kalau yang ini namanya tahap tujuan. Yang bahan-bahan, langkah-langkah atau alat atau bahan. Ya. Jadi bahan yaitu yang membuat apem itu bahannya dari apa? Langkah-langkahnya berarti caranya. Ya. Kalau bahan-bahan berarti yang membuat kuenya itu bahannya apa-apa? Jelas belum? Kalau langkah-langkah berarti cara. Ya. Tahapan strukturnya sekali lagi.
Kalau yang kalimat pembuka masuknya ke tujuan. Kalau yang bahan-bahan yaitu alat dan bahan. Kalau langkah-langkah yaitu cara membuatnya. Kemudian kalau yang penutup yaitu hasil dari membuat kue tersebut. Ya, sudah jelas? Ya, sudah jelas cara strukturnya. Kemudian mengenai kebahasaan dalam teks prosedur, yang pertama yaitu menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Seperti tadi, urut langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah 4 dan seterusnya. Jelas? Ya, kemudian menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Ya, contohnya masukkan adonan ke dalam cetakan. Perintah bukan? Jadi memerintah untuk memasukkan adonan. Ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang kedua. Ya. Terus penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan dan menggunakan kata keterangan. Ya. Terus penyusunan teks prosedur. Langkah-langkah penyusunan teks prosedur yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis dalam teks prosedur. Tadi apa? Topiknya tentang apa? Membuat kue apem. Kemudian mengamati cara membuat, melakukan atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Jadi mengamati itu kalian memperhatikan, melihat. Ya. Jadi kalau ada yang membuat tadi kue apem, kalian diperhatikan. Ya. Caranya, apanya, jelas. Ya. Terus menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. Ya, tadi tujuannya untuk apa? Kemudian mencatat alat dan bahan yang digunakan. Dicatat alat-alatnya. Alat untuk membuat kue apem itu alatnya apa? Tadi kan sudah dijelaskan alatnya. Kemudian bahannya juga sudah. Ya. Terus menuliskan menjadi teks prosedur padu, artinya menjadi menyatu. Ya. Dari awal sampai akhir, maka terjadilah teks cara membuat kue apem. Kemudian mencatat langkah-langkah secara sistematis. Ya. Terus sekarang kalian dengarkan, simak baik-baik contoh teks prosedur cara membuat makanan ya khas daerah. Contoh teks prosedur disusun oleh Siti Nurani Fatima. Simak dengan baik ya. Judul: cara membuat es coklatos matcha. Ya. Dilihat ya. Atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: alat, mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultra milk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih.
Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam kaca bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklat tos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, temukan 2 coklat tos loaf roll. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklat tos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Nah, tadi seperti itu ya. Jadi siapkan dulu alatnya, bahan-bahannya ya yang harus disiapkan seperti itu ya. Ya, nah itu penjabaran mengenai tes prosedur ya. Ya, mungkin sampai sini ada yang belum jelas. Ada yang belum jelas? Sudah jelas belum? Ada yang ditanyakan? Ya? Ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tes prosedur? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tes prosedur. Jadi tes prosedur itu ya untuk menyampaikan informasi ya atau panduan atau arahan ya kepada pendengar agar atau ke seseorang agar kalau membuat sesuatu itu bisa dilakukan secara tepat dan benar ya. Nah itu. Ada lagi? Ya, kalau sudah nggak ada yang tanyakan berarti kalian sudah paham semua. Sudah memahami. Ya, bagus. Ya. Kalau sudah dipahami, nanti tugas kalian bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok minimal 4 atau 5 atau 6 orang. Ya. Ini bisa jadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Di kelompoknya mejanya nggak bisa di ini ya. Jadi tinggal nanti diskusi aja ya. Ini kelompok. Ya. Ini. Ya, terus ini kelompok 2, Cung. Kelompok 2.
Ini kelompok 3. Ya. Ini kelompok. Iya, nggak apa-apa. Boleh nggak 4 orang? Harus 6. Nanti kursinya di ini aja, di bulat. Kursinya di ini. Kursinya di sini kan, ke depan kan, yang paling pojok. Ya. Kesini tapi. Nih, dikesinikan yang paling pojok. Sini. Kursinya membulat kok, membulat. Ya. Kursinya membulat. Kursinya membulat. Dibulat-bulat, kayak cepet-cepet membulat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Dibulat. Nah, bangun dulu. Nah. Ini ada yang di depan meja. Ikuti yang seperti ini. Ikuti seperti ini. Kalau yang ini tetap ya. Tetap 1, 2, 3, 4. Ya. 5, 6, 7. Ini batas kelompoknya. Ya. Ya. Seperti contoh. Seperti contoh. Ada yang menghadap ke meja. Sini. 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 Satunya situ, di meja. Hah? Yang Bapak. Sini. Sini. Ini yang satunya ke sini. Ke sini, gabung. Gabung sini. Gabung. Ini sini. Ya. Nah. Ini. Nah, ada yang di meja. Nah, perhatikan. Untuk tugas kalian nanti diskusikan dengan teman kelompok, menganalisis struktur teks prosedur. Nah, caranya seperti tadi. Yang tujuan, ya, kemudian langkah-langkah, ya. Nih, nanti kalian mengerjakannya seperti ini. Mana yang termasuk, mana teks yang termasuk bagian struktur tujuan. Mana yang termasuk teks bahan-bahan atau perlengkapan. Bagian mana yang termasuk langkah-langkah. Bagian mana yang termasuk penutup. Ya, jadi nanti kalian diberi keterangan ininya. Ya, tahapan strukturnya. Ya, bekerja sama. Jadi nulisnya yang di lembar kosong, LJK-nya ya, di sini. Ya, ya. Jadi mana yang termasuk tahapan tujuan teksnya, mana yang termasuk teks bagian bahan-bahan atau perlengkapan, mana yang termasuk bagian langkah-langkah, mana yang termasuk bagian penutup. Harus bekerja sama, harus kerja semua. Ya. 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 Ini aja yang ada ininya. Nih, ya. Ini ada tujuannya. Ya.
Sok cepet ditulis. Ya. Ya. Iya, yang ini. Sesuai tahapan. Ya. Yang pertama, yang termasuk tahapan tujuan, tagnya yang mana? Ditulis, tagnya ditulis. Ya. Yang termasuk bahan-bahan atau perlengkapan, tagnya mana? Ditulis. Yang termasuk langkah-langkah, ditulis tagnya. Kemudian yang termasuk penutup, ditulis tagnya. Ya. Sok. Ini tujuan. Ya. Kalau bahan-bahan, ini masuknya nih bahan nih. Bahan. Ya. Ya. Ini tujuan. Ya. Mana? Ini tujuan. Ini apa? No, langkah ya. Bahan, ini cara langkah-langkah, ini penutup. Ditulisnya ditulis dulu ininya nama kelompoknya. Ya. Ya. Ini. Jadi ini yang termasuk ini. Ini. Nah, penutupnya misalnya ini jus mangga sudah siap dihidangkan dan diminum. Ya. Ini resep empal gentong. Ya. Ya. Cepat diselesaikan ya. Siap. Cepat. Cepat nulisnya, diselesaikan cepat. Bahan-bahan dulu. Ini bahan. Bahan ininya. Sok. Bareng-bareng. Bahan. Langsung bahan aja dulu. Bahan. Apa? Bahan. Cepat langsung. Nanti aja disebutkan. Tinggal bahan. Iya bahan, ini apa bahannya? Tulis ini disebut. Bahan tulis. Ya. Ya. Cepat tulisnya ya. Bahan. Cepat. Ya, terus setelah itu terus cepat. 1 liter santan segar. Terus cepat. Terus cara. Ya. Langkah-langkah. Ya, mana yang termasuk bagian langkah-langkah? Ya. Cepat, terus cepat. Ya. Terus cepat ya.
Terus cepet dong. Terus buat cepet dong. Oh, 2 sendok garam. Pelengkapnya. Nah, setelah itu penutupnya yang ini. Nih ya. Mungkin masih ini berarti masih bahan. Ya, ini caranya yang ini. Cepet cara. Nggak usah didapat lagi. Langsung cara. Caranya apa no? Rebus. Terus ya. Dibantu dianu. Terus sudah selesai penutup. Nah, mana yang bagian penutup? Ya, sok pakai cepat tulis. Ya, dibantu, misalkan ya. Kalau ibu sudah bilang selesai, saya selesai. Udah. Oke. Ya. Dikerjakan bersama, diskusi. Ya. Diskusi, jangan mainan. Ya. Ya. Ya, sudah, titik. Sudah. Nanti kamu yang presentasi ya. Saya dari kelompok 1 nya. Mau mempresentasikan ya. Ya. Udah. Segitu aja. Tinggal dibaca aja nanti ya. Ya ini. Tujuan membuat contoh itu tulis ininya. Membuat apa? Ya. Kalau membuat apa loh? Membuat. Sudah? Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, coba kelompok mana yang sudah selesai boleh mempresentasikan. Ya, kelompok 1. Ininya di bawah no, gambarnya. Dipresentasikan ke depannya. Yang lainnya, kelompok yang lainnya dengarkan, simak. Ya, sok. Ya, ini ya. Daging berkuah santan berbumbu ini enak dimakan hangat. Isinya daging berlemak dan jeroan sapi yang gurih, empuk, mantap gurihnya. Bahan 500 gram daging sapi sandung lamur, 500 gram jeroan sapi, babat paru usus, 2 sedang minyak sayur, 1 batang serai memarkan, 1 lembar daun salam, 3 butir cengkih, 1 liter santan segar. Langkah-langkah: haluskan 7 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 seduh merica butiran, 3 cem kunyit, 1/2 cem jahe, 2 sedang garam, cabai merah bubuk,
Cara-cara rebus daging sapi dan jeroan masing-masing dengan panci terpisah dengan air secukupnya hingga empuk. Penutup, tiriskan potong-potong daging sapi dan jeroan kecil dan tipis. Sisihkan kaldu daging 500 ml, tumis bumbu halus hingga wangi dan matang. Nah, sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Diperlihatkan gambar sotonya. Ini hasil. Nah, ini contoh. Ini contoh empal gentong. Ya, contoh empal gentong. Ya, bagus. Beri tepukan yang gemuruh buat 7E. Hebat. Ulangi. Ulangi. Diulangi. 7E. 7E. Hebat. 7E. Hebat. Itulah tadi contoh teks prosedur. Sudah jelas paham? Ya, jadi seperti itu contoh teks prosedur. Ya. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Tahap-tahapan menggunakan kalimat perintah dan Ya. Tiga. Berdiri tah. Nah itu kesimpulan dari pembelajaran pertemuan kali ini tentang teks prosedur. Yang pertama tadi apa? Ya, berisi tahapan-tahapan menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, memberi petunjuk cara melakukan sesuatu. Ketiga, cara memainkan, cara melakukan, ya, cara membuat. Terus yang keempat, ya, sama-sama memberikan petunjuk, ya, agar seseorang dapat, ya, melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Nah itu kesimpulannya, ya, jelas, paham, ya. Nah kalau sudah jelas paham, ya, berhubung jam pembelajaran bahasa Indonesia sudah habis selesai. Nah nanti untuk tugas di rumah kalian mencari contoh teks prosedur yang lainnya, ya. Tugas di rumah jelas belum tugasnya? Ya. Tugasnya apa? Mencari prosedur yang lainnya. Ya, mencari contoh teks prosedur yang lainnya untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, karena sudah waktunya sudah selesai, pembelajaran sudah selesai, ya kita akhiri dengan membaca doa. Ya, KM boleh memimpin doanya. Mari kawan-kawan sebelum Pulang, kita belajar. kita membaca doa. Membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr. Dina amanu wa amilus sholihati wasawa sobilha iwatawa sobil sobari. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Semoga kita diberi kesehatan sehingga dapat bertemu lagi. Nanti pulang langsung ke rumah. Hati-hati di jalan. Ya. Salam. Ya. Ke kelas. Ya.
urut, 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 urut. Ya, urut. Urut. Kumpulkan, ya. Kumpulkan. Dikumpulkan, ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini kelas. Ya. Ya.